Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan memberikan apa-apa yang telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penting bagi kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita, iyyakum wal kadziba fa innal kadziba yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilan nar. Iyyakum wal kadziba, hati-hati kalian kepada sifat dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal birri, sesungguhnya dusta itu menuntun kepada kejahatan. Wa innal birra yahdi ilan nar, dan kejahatan itu tentu menuduhkan atau menunjukkan ke jalan neraka. Hadirin rahimakumullah. Dusta itu perbuatan tercela yang tidak ada manfaatnya sebenarnya, mencelakakan diri sendiri. Contoh, seseorang merasa kesepian, seorang pengembala merasa kesepian, dia berteriak-teriak, ada harimau, ada harimau. Orang-orang tentu pada datang ingin menolongnya, ternyata bohong. Pengembala itu tertawa terbahak-bahak, bisa membohongi orang-orang. Kemudian di suatu hari kemudian dia berbohong lagi, ada harimau, ada harimau. Orang-orang pada datang untuk menolongnya, ternyata dia berbohong lagi, malah tertawa terbahak-bahak, riang gembira, bisa membohongi orang-orang. Nah, suatu hari pengembala ini kesepian lagi, dia berbohong lagi, ada harimau, ada harimau. Untuk yang ketiga kalinya tidak berbohong lagi, ini nyata memang ada harimau. Ada harimau datang kepada pengembala itu, teriak-teriak, ada harimau, ada harimau. Orang-orang datang pada membantu. Kali ini tidak ada orang yang membantu karena takut dibohongi lagi. Ketika benar-benar ada harimau yang menerekamnya, tidak ada satupun orang yang membantunya. Ini akibat daripada suka berbohong. Al-kadzabu wa in saduqa la yusaduqa. Tukang bohong itu tidak akan dipercaya walaupun benar. Dan bohong merupakan salah satu sifat munafik. Ayatul munafik salasah. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Di antaranya iza haddasa kadzaba, kalau dia berbicara dia berdusta. Bohong salah satu sifat orang yang munafik. Munafik sangat berbahaya sekali. Saking berbahayanya, salah satu surat dalam Al-Quran dinamakan
dan lain sebagainya. Tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. La na'budu illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. La maqsuda illallah. Tidak ada yang dimaksud kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. La ilah. Tidak ada ilah. Tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Fatihah, Ummul Quran yang sering kita baca setiap hari, Iyyaka na'budu, hanya kepada Allah kita menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah kita semua memohon pertolongan. Hadirin rahimakumullah, di dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 dan 2 menjelaskan kepada kita, Qul, ceritakan olehmu Muhammad, Qul huwallahu ahad, dialah Allah, Tuhan yang esa, Tuhan yang tunggal, Tuhan yang maha esa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahus Samad, Allah tempat bersandar, Allah tempat bergantung, Allah tempat meminta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira yang konsisten, yang istiqomah memegang akidah Islam, memegang tauhid. Man mata la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal pergi ke rahmatullah, meninggalkan dunia ini atau mati dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dakhalal jannah, maka orang tersebut akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah rahimakumullah, konsisten, istiqomah terhadap agama kita yang menjadi dasar, fondasi untuk kita bisa selamat di akhirat. Istiqomah terhadap agama akan istiqomah terhadap pekerjaan, istiqomah terhadap rumah tangga, istiqomah terhadap belajar. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala
homoseksual, transgender. Sebelumnya pada zaman Nabi Lut alaihissalam hal ini sudah terjadi. Penyimpangan fitrah manusia. Kenapa hal ini dianggap berbahaya? Tentu kalau ini dibiarkan kita bisa dijajah oleh binatang. Kenapa? Kalau makan jeruk berarti tidak akan punya keturunan. Dan binatang semakin banyak. Yang dikhawatirkan monyet makin banyak. Apakah kita akan dijajah oleh monyet kalau hal ini dibiarkan? Akibat daripada penyimpangan fitrah manusia. Oleh karena itu di zaman Nabi Lut alaihissalam, ya, kaum Sodom itu dimusnahkan dengan cara hujan batu. Mungkinkah sekarang bisa terjadi hujan batu? Mungkin sekali. Karena jagat raya ini sebetulnya tidak aman untuk planet bumi. Banyak meteor-meteor yang berkeliaran di jagat raya ini. Bahkan meteor lebih besar daripada bumi. Meteor memang kelihatan indah saat melintas langit. Ada meteor lewat. Mau apa sebutkan cita-cita, itu menunjukkan keindahan meteor. Tapi ketika meteor lebih besar dari bumi dan menubruk bumi, atmosfer tidak kuat untuk menahan meteor yang besar sehingga bumi menjadi hancur. Nah, untuk mencegah hal ini kita berperang kepada LGBT. Kemudian hadirin rahimakumullah, hujan batu itu bisa mungkin terjadi ketika meteor menubruk bumi, tidak langsung tembus ke bumi, tapi ada atmosfer yang menghancurkan meteor itu sehingga jatuh ke permukaan bumi kecil-kecil, seumpama sebesar gelas. Walaupun sebesar gelas tapi sudah kena kepada kepala, mungkin manusia bisa mati. Inilah, ya, hujan batu yang terjadi pada zaman Nabi Lut alaihissalam untuk menghancurkan kaum Sodom. Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa. Bila Allah sudah berkehendak, kun fayakun, mungkin membelokkan salah satu meteor ke bumi, ya, menubruk atmosfer menjadi berkeping-keping dan menghancurkan kaum Sodom. Untuk menghindari hal ini, mari kita perangi LGBT dan kembali ke fitrah manusia. Mengingatkan saudara kita, masa jeruk makan jeruk. Ayam jantan juga tidak pernah dengan ayam jantan lagi. Monyet jantan tidak pernah dengan monyet jantan lagi. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan berpasang-pasangan. Kenapa?